Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya akan coba untuk demoin. Jadi untuk requestnya kemarin itu ada beberapa request ya. Yang pertama itu kita diminta untuk nambahin fitur logs aktivitas gitu ya. Jadi setiap data aktivitas dari user kita, baik itu admin, middleman itu semuanya kecatat, mulai dari login sampai ke logoutnya gitu ya. Untuk jadi bukan hanya admin sama middleman, tapi juga ada user yang memang dia udah daftar account itu aktivitasnya ke log. Begitu juga untuk data aktivitas user non login ya, itu aktivitas seperti dia daftar ya, melakukan registrasi account itu semuanya kecatat. Lalu untuk order ya, untuk data order itu juga kecatat seperti itu. Oke, sebelum kita ke log itu saya akan coba untuk update ya. Jadi di bagian dashboard middleman itu kita udah update. Jadi untuk info boxnya itu datanya itu data pendapatan per bulan gitu ya. Jadi setiap bulan ini datanya yang kehitung di sini itu atau yang ditampilkan di sini itu per bulannya. Untuk grafik penjualan 7 hari terakhir itu kita tampilkan gitu ya. Kita juga udah tambahin fitur pendapatan per bulan. Jadi di sini kita bisa melihat total pendapatan per bulan si middleman-nya. Jadi di sini ada April gitu ya. Dan juga di sini ada filter per tahunnya. Jadi seandainya di database kita itu punya data transaksi yang dilakukan di tahun sebelumnya, itu juga kita bisa tampilkan di sini gitu. Dan kemudian di bagian data transaksi ya, di sini itu kalau yang sebelumnya itu kan ada masalah ya. Nah kalau kita coba klik sekarang itu udah saya perbaiki, jadi dia udah fix ya. Oke, lanjut kita ke transaksi middleman. Jadi di transaksi middleman saat ini yang kemarin itu kan belum ada filter tanggalnya. Nah, sekarang kita udah bisa melakukan filter tanggal. Misalnya kita pengen lihat transaksi dari tanggal 1 hingga tanggal 7 gitu ya. Jadi kita bisa melakukan filter di sini. Misalnya kita pengen lihat transaksi di bulan ini, kita bisa lakukan ini gitu. Lalu selain fitur filter tanggal itu juga di bagian edit ya. Jadi di bagian edit data transaksi middleman, ketika data transaksinya itu statusnya udah selesai, status pembayarannya udah selesai dan total harga transaksinya itu sudah di set ya, artinya bukan nol, itu datanya sudah dikunci. Jadi itu tidak bisa lagi diedit baik di middleman ini ataupun di admin seperti itu. Oke, itu untuk yang minor ya, minornya di bagian middleman. Sekarang di bagian log ya, log middleman-nya. Jadi di log aktivitas sistem ya, middleman, khususnya middleman itu di sini kita tampilkan data log aktivitas. Tapi yang kita tampilkan khusus untuk middleman ini itu hanya data middleman-nya, data aktivitas yang dibikin sama si middleman-nya ya kita. Jadi untuk middleman lain ataupun data log aktivitas dari pengguna maupun itu admin dan juga middleman lain itu nggak akan kecatat di sini. Kecuali itu sistem ya, seperti transaksi baru itu tetap kecatat di sini atau tetap ditampilkan gitu ya. Dia ada filternya ya, filter berdasarkan tipe aktivitas, mulai dari dia ngebikin apa ya. Tentunya untuk data delete itu enggak ada ya di sini. Ya misalnya itu dia login, itu kita bisa filter datanya. Kemudian kita bisa filter tanggal ya. Jadi misalnya kita pengen filter dari tanggal 1 sampai ke tanggal 30 gitu ya, artinya bulan ini. Kita bisa lihat seluruh data aktivitas. Karena memang fiturnya datanya baru kita inject ya di tanggal 12, yang muncul hanya tanggal 12 gitu ya. Oke, itu untuk fitur filter sorry. Di sini juga udah ada datanya ya. Jadi kita catat tanggalnya, usernya siapa, aktivitasnya apa, pesannya apa gitu ya. Kemudian di data ya, di bagian data itu ada data aktivitas yang punya data ya, seperti ini. Jadi ini ketika ada pesanan baru ya dari pengguna, itu datanya bisa kita lihat di sini. Tapi ada juga data yang data aktivitas yang memang nggak ada datanya gitu,
seperti login ya, login itu nggak ada datanya. Untuk create order itu ada datanya gitu. Oke, seperti itu. Itu khusus untuk bagian middleman. Sekarang kita akan masuk ke admin ya. Oke, sekarang kita masuk ke admin. Jadi di dashboard juga udah kita lakukan perubahan. Jadi untuk info boxnya itu kita udah bikin data total pendapatan yang kita tampilkan itu dia per bulan gitu ya. Jadi bulan ini total pendapatannya berapa. Kemudian di sini ditampilkan lagi detailnya. Jadi untuk itemnya berapa, middleman-nya berapa gitu. Jadi untuk juga kita tampilkan total pendapatan di hari ini. Untuk penjualan terakhir 7 hari terakhir juga udah kita tampilkan. Jadi masih kita tampilkan di sini. Juga udah kita tambahkan fitur untuk pendapatan per bulannya. Jadi kita bisa lihat di sini. Sama dengan yang ada di middleman. Jadi kalau seandainya datanya ada di database itu data transaksi di tahun-tahun sebelumnya itu juga bisa kita tampilkan. Misalnya seperti ini. Jadi di sini kan di data transaksi item itu ada transaksi yang dibikin di tahun 2025. Jadi kita tampilkan. Jadi kita bisa lihat gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian log aktivitas, kita masuk ke log aktivitas. Jadi di log aktivitas itu kurang lebih sama ya dengan yang ada di middleman. Cuma data yang kita tampilkan untuk di bagian admin ini itu semua data ya, data aktivitas. Ya, kita di admin itu dia bisa melihat log aktivitas dari admin-admin lain, middleman lain gitu ya. Dan juga dia juga bisa nampilkan kategori create ya, update dan juga delete data. Misalnya kita pengen lihat dia nge-update item gitu ya. Jadi ini datanya ketampil di sini. Dan khusus untuk data create ya, create, update dan delete gitu, itu datanya ada ya. Jadi kalau untuk update itu kita bisa lihat di sini. Jadi si admin ini dia mengupdate data keterangan ya, keterangan dari item. Jadi keterangan item yang semulanya itu 123 diubah ke seperti ini. Gitu ya. Ya, misalnya di sini dia akan nge-delete data transaksi item. Nah, ini kita bisa lihat transaksi item apa yang dia delete begitu ya. Dan juga untuk di transaksi item dan juga middleman ya, di transaksi item ketika status transaksi dan juga status pembayarannya juga udah selesai dan lunas, itu dia udah nggak bisa diupdate lagi. Begitupun untuk transaksi middleman-nya. Jadi kalau untuk status transaksinya sudah selesai dan status pembayarannya sudah lunas dan tambahan yaitu total transaksinya sudah di set atau udah nggak nol ya, itu dia sudah nggak bisa di update kembali seperti itu. Oke, saya akan coba demoin ya untuk yang log aktivitas ya. Misalnya kita bisa lihat di sini data login terakhir saya itu udah kecatat ke sistem ya. Jadi saya login ke admin ini itu sudah ke log. Begitu juga ketika saya logout dari middleman itu juga udah ke log, sudah ke log gitu ya. Misalnya saya coba untuk ganti data games ya. Misalnya saya update ya data ini. Saya akan update deskripsinya. Oke. Lalu saya coba ganti platformnya ya. Kemudian saya coba ganti iconnya, icon gamenya. Oke, saya akan coba. Oke, seharusnya data lognya tadi udah ke update di sini. Ya, kita bisa lihat di sini udah ada log baru. Jadi Gema ini melakukan update game Bonbon. Kita bisa lihat detail datanya kita. Jadi kita bisa lihat dia mengubah platform ya dari mobile ke PC. Kemudian untuk deskripsinya itu dia melakukan perubahan di sini. Untuk ikonnya ini ya di sini dia tidak tampil ya untuk ikonnya. Ya, saya akan coba perbaiki dulu ya untuk icon ini. Oke, jadi kita udah update. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi kita tadi kan melakukan perubahan di platformnya. Kita ubah dari platform yang sebelumnya itu mobile, kita ubah ke PC.
kemudian deskripsinya kita ubah dari ini ke ini, dan untuk ikonnya juga udah kita ubah ya. Dari game ini kita bisa lihat ini icon yang awal ya, kemudian ini icon yang baru gitu. Oke. Gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Jadi kita udah tambahin fitur log aktivitas gitu ya, dan juga ada beberapa perubahan di bagian dashboard dan juga penambahan di bagian detail transaksi gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.